Jenengan saged ngadeg rukuk sujud lungguh, bisa ngimami koyoke. Iku bukan karena kita, karena Allah. Anak kecil rame, anak kecil rame. Oleh rame iku sebab yo karena Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan perkara pada anak kecil dan Allah yang menyumberkan perkara apa dari anak kecil tadi. Lalapo enak-enak ngimami kok atine gremeng muring-muring. Sita kan ngomongin ngeten kita sebagai imam. Gara-gara anak kecil sholatnya gak khusyuk. Bukan, Pak. Kita tidak bisa khusyuk itu karena hati kita jadi budake hawa wonten mriku. Sebab di dalam diri anak kecil itu manakala tidak digerakkan Allah rame ya gak iso rame. Ketika jenengan ngimami takbir, rukuk sujud duduk, bisanya terjadi itu karena Allah. Cuman mengapa hati kita kok enggak karena itu, karena Allahnya? Jawabannya cuman satu, karena kita menjadi budaknya hawa nafsu. Dah. Nafsu yang harus kita kenal, yang masuk di dalam sifat basirah, lawamah, mutmainnah. Niki nafsu iki akan muncul dalam diri jenengan kalau jenengan dapat hidayah. Hidayah yang dihadapkan Allah itu jenengan terima, lawamah muncul. Lawamah iku nafsu sing dalam diri kita itu ngetuni, Pak. Apa bahasa Indonesia ini ngetuni? Menyesali atas perbuatan-perbuatan kita selama ini yang melalaikan Allah. Ketuning hati. Hidayah itu datang bil huda wa dinil haq bersamaan dengan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Makanya iki ceritanya Nabi Yunus. Beliau itu nyadari kalau selama ini beliau zalim nang Allah. Subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Bentuke Nabi Yunus zalim, beliau gerutu nang Allah hatine. Gerutu. Munculnya gerutu sebab kaum Nabi Yunus itu enggak mau menerima ajaran tauhid. Enggak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus berdoa pada Allah, ya Allah, hancurkan kaumku ini yang tidak mau menerima ajaran kebenaran yang kubawa ini. Berarti Nabi Yunus iku mau tidak melihat Allahnya, tapi melihat kaum. Terus ketinggal. Akhirnya gerutu. Makanya apa yang kusampaikan selama 23 tahun ini Bapak Ibu, mesti ada yang menerima walaupun sedikit, dan tidak sedikit alias banyak yang tidak percaya, bahkan menghina apa ajaran yang kusampaikan itu adalah dzalikal dhalalah, dikatakan sebagai ajaran sesat. Saya tidak boleh mangkel ngerutu pada orang-orang yang menolak, nggak boleh. Sebab sudah jelas dalam Al-Quran Allah memperingatkan, memberikan kesadaran terhadap Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surah Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin, Muhammad, ajaran sing kau bawa itu tidak ada paksaan. Gak boleh kau Muhammad memaksa umatmu untuk mengikuti ajaranmu. Gak boleh. Gak boleh.
Ajaran yang mana yang tidak boleh ini? Alias hak asasi setiap diri manusia. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, yaitu ajaran yang betul-betul membebaskan ruhaniyah jenengan dari belenggunya hawa nafsu. Itulah dinul haq, itulah ajaran tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Kita mulai kecil sudah dibimbing tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, tetapi belum mau menerima la ilaha illa anta. Pak, kita mulai sejak kecil di dalam syariat kita sudah diajarkan tauhid la ilaha illallah. Lalu la ilaha illa huwa. Lalu ini Pak, la ilaha illa anta yang pada malam hari ini aku bahas. Allah adalah nama. Sejak tahun 80 Pak, saya itu mengidolakan Desi Ratnasari. Tapi sampai seprene detik ini nggak pernah ketemu. Kenale yo sebatas nama. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kita kenalnya itu terhadap Tuhan kita umat Islam, Allah nama saja. Sampai detik ini kita belum ketemu yang memiliki nama Allah. Naik satu peringkat tauhid la ilaha illa huwa, prosesnya dia, huwa itu dia. Kulo nek ngomong dia, kalau kita bicara dia berarti orangnya itu jauh Pak, tidak di depan kita. Nggih mboten? Sifat-sifat kita diajarkan pada kita, sifat-sifat Allah diajarkan pada kita. Ada sifat wajibnya Allah, sifat mukhalnya Allah, sifat jaiznya Allah. Kita pahami. Oke, berarti ini ada kenaikan. Kenaikan. Sama. Habis saya kenal namanya Mbak Desi lewat sinetron atau lewat film, sipate dituduhno aku, Mbak Desi ku yo ngene. Iku hanya diangan-angan. Mestinya kita itu tidak boleh berhenti di situ di sifat, tidak boleh. Harus naik ke zat. Nama, sifat, zat. Artinya kita harus mengenal Allah, mengetahui Allah itu sampai terhadap zatnya, sampai terhadap yang memiliki nama Allah. Itu yang mestinya kita harus tingkatkan.